Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Abbas Mansur pada mata kuliah atau pada video pembelajaran mata kuliah MSDM chapter terakhir, yaitu chapter yang sangat tidak disenangi semua karyawan karena ini menyangkut pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pengertian pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah hal yang paling ditakuti oleh pekerja. Akan tetapi sangat lazim dan sering ditemui di Indonesia. Apapun penyebabnya berakhirnya hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan disebut PHK. Pemutusan hubungan kerja atau separation memiliki kesamaan dengan pemberhentian atau pemisahan karyawan dari suatu organisasi. Nah, ini kalau menurut teorinya dari Pak Tulus mengatakan pemutusan hubungan kerja atau separation adalah mengembalikan karyawan ke masyarakat karena dia berasal dari masyarakat, berakhir di perusahaan, maka dia kembali lagi ke masyarakat. Lalu menurut Hasibuan, pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi. Jadi, PHK merupakan pemberhentian karyawan dari suatu perusahaan sehingga antara karyawan dan perusahaan tidak ada lagi hubungan. Nah, B, perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan antara lain sakit menurut keterangan dokter dalam waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Jadi diselang-selingin, tidak boleh di PHK, sebulan sakit, sebulan kerja, tidak boleh di PHK. Kedua, karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dulu ada namanya wajib militer, jadi kalau ditugaskan negara ya tidak boleh di PHK. Tiga, pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, misalnya orang berangkat haji, mau umroh, tidak boleh di PHK. Lalu berikutnya, karyawan yang bersangkutan menikah. Masa orang menikah di PHK? Itu kalau ada yang begitu ya, udah sangat keterlaluan. Termasuk pekerja perempuan hamil melahirkan, keguguran atau menyusui bayinya. Bahkan ini di negara-negara Eropa yang sekarang sedang kekurangan tenaga kerja, justru perempuan yang melahirkan, menyusui ditambahkan cutinya, bahkan suaminya juga diberikan cuti karena mereka mengalami kekurangan tenaga kerja. Dan berikutnya, pekerja mempunyai pertalian darah atau mempunyai hubungan ikatan, apakah darah, ikatan perkawinan, kecuali ada ketentuan lain ya bisa diberhentikan. Tapi kalau tidak ada, itu sebenarnya tidak boleh di PHK dan seterusnya. Nah, sekarang C, penyebab hubungan kerja dapat berakhir antara lain karena yang bersangkutan meninggal. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi pekerja meninggal. Berikutnya, jangka waktu kontrak telah berakhir. Kemudian yang ketiga, adanya putusan pengadilan yang kekuatannya hukum tetap. Terus adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Jadi memang sudah ada kesepakatan, sudah ada ikatan-ikatan yang memungkinkan di PHK. Jadi tidak melakukan PHK sewenang-wenang. Lalu di sini ada beberapa ada beberapa contoh mengenai cara menghitung uang PHK, dan itu
masing-masing perusahaan mempunyai suatu kebijakan yang berbeda-beda. Karena itu untuk mendalami ini silakan kepada mahasiswa dibaca, karena Anda akan bekerja, siapa tahu mengalami nasib yang kurang beruntung kena PHK, maka jangan menerima begitu saja, tapi perlu melihat ada aturan-aturan main yang harus dipenuhi oleh perusahaan di mana Anda bekerja. Silakan didalami. Demikian penjelasan singkat tentang pemutusan hubungan kerja. Dan untuk lebih jelasnya dan untuk supaya lebih memahami, silakan Anda baca modul di SSO agar supaya menjadi pembekalan di kala Anda menghadapi masalah pemutusan hubungan kerja. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Setiami, the right place for better future.